Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga di bulan Ramadan ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali bersama saya Lista Mutiasari dalam Ramadan Sehat, dan kali ini kita bersama dengan RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Baik, tema kali ini cukup menarik, yaitu ASI lancar selama puasa. Nah, pemirsa, dalam Islam, ibu menyusui ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya, apalagi jika dengan berpuasa bisa membahayakan dirinya maupun bayinya. Namun bagi yang mampu untuk berpuasa dan dirasa aman untuk ibu dan bayi, tentu saja boleh. Nah, di sisi lain, kadang ada keraguan nih dalam diri ibu nih. Kira-kira kalau saya berpuasa, nanti produksi ASI saya berkurang apa tidak ya? Karena tentunya selama menjalankan ibadah puasa ini asupan makanan berkurang begitu ya. Nah, kita akan mengkonfirmasi langsung ini kepada Dokter Spesialis Anak RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, Dr. Melati Arum Nastiti, SPA MSc. Apa kabar dokter? Baik. Baik. Wah, aku seneng banget nih dokter. Kenapa? Karena dokternya cantik, kemudian kelihatan semangat, senyum, murah senyum. Wah, luar biasa ya. Baik, Dokter Melati, kita membahas seputar ASI lancar selama puasa, dokter. Ya, betul. Nah, ini saya sebelumnya mau tanya dulu. Sebenarnya ibu menyusui ini boleh atau tidak sih, dokter, menjalankan ibadah puasa? Kalau dalam Islam tidak tidak berpuasa diperbolehkan gitu ya. Kalau menurut sisi medis sendiri seperti apa? Kalau dari sisi medis boleh. Boleh. Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Baik. Walaupun ini baru melahirkan, anaknya sangat membutuhkan ASI, itu tetap boleh ya, dok? Sebetulnya boleh. Nah, untuk tahu ya, kenapa diperbolehkan itu kita harus tahu dulu sebetulnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Nah, betul. Itu. Nah, jadi ibu-ibu ini harus tahu ya faktor apa aja yang bisa mempengaruhi ASI. Jadi yang pertama itu adalah frekuensi evakuasi dari ASI-nya. Jadi produksi ASI itu akan banyak kalau ASI itu sering dikeluarkan. Metodenya bisa menyusui secara langsung atau dipompa. Itu. Jadi itu akan ada feedback ya, yang kita katakan feedback dari payudara ke otak. Jadi itu akan ngirim dari payudara, otak-otak ini loh, ASI-nya itu dibutuhkan banget dan sering dipakai, sering diminta gitu. Jadi ini kita harus produksi lagi. Nah itu, jadi selama yang minta itu terus-terus ada, itu insya Allah produksinya masih banyak. Jadi ibu-ibu yang misalnya tidak bisa DBF tetap pompa. Jangan lupa tetap pompa karena itu yang memicu produksi ASI sebenarnya. Betul sekali. Baik. Kalau asupan makanan sendiri apakah juga berpengaruh? Nah, ini yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu nutrisi. Istilahnya kalau kita bangun rumah, kita nggak ada bahan bakunya seperti batu bata, semen, kan nggak jadi ya, gitu. Nah, otomatis kalau nggak makan gimana produksi ASI-nya, iya kan, gitu. Jadi makannya harus bagus. Dalam artian tidak perlu diet. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan, aduh dok, saya tuh pengen cepet kurus loh setelah lahiran gitu. Jadi karena kan ya biasalah kita kan kalau hamil tuh kan badan tuh melar ya, gitu. Melarnya kan ya mengembangnya itu ya karena hormon ya kan. Hormonnya itu menyuruh kita buat makan, karena kan makan berdua gitu. Terus yang kedua kan memang lemak itu memang sengaja supaya untuk melindungi organ-organ vital ya, gitu. Terutama di bagian area perut gitu. Makanya jadi ya memang akan melar ibu-ibu. Dan biasanya itu kan sekarang itu trennya kan, hamil lihat badannya segini, 1 minggu udah kurus gitu ya. Sekarang kan trennya gitu ya, gitu. Nah, padahal sebetulnya itu kita selalu sarankan jangan diet kalau setelah lahiran, karena itu nanti akan kurus sendiri. Ya dalam proses. Iya, dalam proses menyusuinya gitu. Nah, jadi tetap nutrisi itu harus tercukupi. Itu. Nah, nomor 3, selain nutrisinya, airnya juga harus cukup. Jadi ibu tuh harus banyak minum. Cairannya juga harus cukup supaya produksi ASI-nya banyak. Gitu. Kemudian ketika menjalankan ibadah puasa gimana nih Mas siasatinya? Ada satu lagi belum selesai. Jadi yang keempat tuh adalah psikis. Jadi ibu itu kalau nutrisinya bagus, dia sering mompa ASI, minumnya juga cukup. Tapi kalau stres, itu ASI itu sedikit produksinya. Itu sudah saya buktikan sendiri dengan teman-teman saya waktu dulu sekolah spesialis itu ya, ibu-ibu lagi hamil, terus kita kan sekolah dokter tuh kan stres ya.
Jadi kita hanya dikasih cuti kan 3 bulan. Nah, 3 bulan di rumah itu teman-teman saya itu ASINya lancar banyak sekali gitu. Pada saat masuk lagi sekolah itu langsung mampet. Padahal kita dokter anak ya yang suka ngedukasi gitu ya gitu. Itu ASINya langsung berhenti karena stresnya tinggi banget gitu. Kemudian ada satu lagi ya selain nutrisi itu ya ada makanan yang kita rekomendasikan ya, yang kita namakan Galactogog itu yang untuk menstimulasi produksi ASI gitu. Jadi ya kira-kira ya 5 faktor itulah yang bisa mempengaruhi produksi ASI. Nah, setelah kita tahu produksi ASI itu pengaruhnya dari mana aja, nah dari sini saya bisa menjelaskan kenapa kok boleh puasa, ya kan? Nah, boleh puasa karena satu, puasa itu kan kita ada sahur. Ada berbuka, jadi kita nggak yang 24 jam nggak makan kan, jadi dari segi nutrisi itu ya nggak ada perubahan, gitu. Kita juga minum, dan badan orang dewasa itu kita sudah bisa menyimpan cairan, jadi kalau kita minum akan disimpan cairannya, nggak serta-merta habis minum langsung keluar, habis itu kita dehidrasi ya nggak gitu ya, buktinya kita bertahun-tahun puasa juga nggak ada yang masuk IGD karena puasa ya kan. Dan kita itu genetiknya sudah terbiasa puasa setiap tahun gitu. Jadi ya sudah apa ya, kalau sudah terbiasa biasanya stresnya pun juga enggak gitu. Jadi tapi balik lagi untuk ibu-ibu di rumah yang merasa bahwa puasa itu bisa memperberat kondisinya mereka gitu ya, misalnya jadi overthinking, jadi stres, jadi kepikiran ini, aduh gimana nih ASINya gitu. Nah, kalau menurut saya sih kalau overthinkingnya itu sudah lebih besar atau orangnya lebih sensitif gitu, saya sih sarannya tidak usah puasa, gitu. Karena kan juga di Islam juga tidak diwajibkan gitu. Tapi kalau misalnya manajemen stresnya bagus, terus kemudian tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, itu saya nggak apa-apa, silahkan puasa. Dengan catatan pada saat puasa produksi ASINya itu tetap harus dipantau, tidak boleh ada perubahan, gitu. Karena kan ibu-ibu kan pasti kalau misalnya DBF ya, kalau DBF kan kita nggak tahu ya yang masuk ke bayinya berapa cc gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari kenaikan berat badan bayinya. Gitu. Kalau bayinya naik berat badannya bagus, otomatis ASINya cukup. Berarti aman nih. Aman, gitu ya. Puasa dilanjutkan boleh. Tapi kalau misalnya mompa, ini enak kalau mompa. Kalau mompa kan kelihatan mata gitu. Kalau mompa gitu. Jadi kalau kelihatan mata kan, nggak ada perubahan, malah tambah banyak. Ya sudah gitu. Berarti silakan dilanjutkan sampai selesai. Gitu. Karena kan kita juga disarankan puasa kan juga ada manfaatnya juga ya puasa itu ya gitu. Baik dok, kalau misalnya kan berpuasa sahur dan juga buka gitu ya, dan juga malam hari tentunya begitu ya. Kalau untuk menjaga nutrisi tadi, apakah juga sama dengan hari yang tidak puasa, misalnya air 1,5 liter kah atau seberapa ini? Apakah seorang ibu itu harus aware begitu ya, aku kurang minum nih, harus banyak minum, jadi ketika sudah buka sampai dengan sahur nanti harus minumnya harus diperhatikan begitu. Iya, betul. Tapi saran saya kalau minum jangan sahur langsung 1,5 liter ya. Nggak kuat dok. Nggak bisa. Satu selain lambungnya nggak kuat nampung. Yang kedua, kalau kita itu minum dalam jumlah volume yang terlalu besar dalam waktu yang singkat, itu otomatis badan itu akan merespon, ini harus dikeluarkan. Gitu. Jadi kalau mau dijadwal berapa jam sekali minum. Gitu. Jadi tidak langsung ketika buka 1 liter, sahur 1 liter enggak ya dok? Iya, nggak gitu juga. Nanti makanannya itu ditaruh di mana ya gitu, ininya apa namanya space-nya gitu, 1,5 liter lumayan. Nah betul. Langsung. Kalau vitamin dok, adakah vitamin untuk ibu menyusui agar nanti produksi ASINya bisa lancar ataukah gimana? Kalau misalnya yang jenengan maksud ya, vitamin itu adalah seperti vitamin A, vitamin C dan lain-lain, atau nutrisi-nutrisi mineral yang lain, itu sebenarnya tidak perlu karena kan itu semua sudah ada di makanan yang kita makan. Gitu. Nah, tapi kalau yang dimaksud jenengan adalah Galactogog, nah itu mungkin saya juga bisa, boleh sih, silakan kalau mau makan Galactogog ya. Galactogog itu adalah jenis-jenis makanan yang bisa menstimulasi produksi ASI. Gitu. Nah, contoh dari Galactogog itu adalah protein hewani. Gitu. Protein hewani itu apa? Susu, kemudian telur, daging merah, daging ayam,
terus kemudian seafood. Nah, itu namanya protein hewani. Yep. Nah, terus udah gitu kan enak ya rasanya. Enak. Tapi kalau bagi ibu menyusui yang kepikiran tadi overthinking soal berat badan gitu dok ya, kadang-kadang kan kalau yang protein hewani ini agak skip nih dok, karena takut. Jangan takut berlemak ya. Iya dok. No, protein hewani itu sebetulnya itu dikatakan protein hewani itu karena dia itu mengandung lebih banyak protein. Yang membuat dia berlemak itu mungkin cara memasaknya. Oh gitu. Okay, memang ada kandungan mungkin lemak tapi banyak ibu ya. yang belum tahu nih dok. Kayaknya gitu dok, kayaknya iya, dok. Ini kalau misalnya ya ibu-ibu ya ikut program diet ya. Yeah. Itu pasti disuruhnya makannya protein. Justru protein kan? Iya. Itu. Jadi kalau misalnya lagi pengen ngurangin berat badan juga ada bagusnya, ada ASI boosternya kan makan protein hewani itu ya. Jadi nggak salah juga sih. Jadi jangan diet ketat yang tidak makan apa-apa supaya kurus atau mengkonsumsi suplementasi khusus yang untuk menurunkan berat badan gitu ya. Kita kan nggak tahu ya isinya apa gitu. Jadi nggak saya sarankan sih gitu. Jadi di limit konsumsi obat-obatan atau alternatif yang kurang begitu jelas gitu ya isinya apa gitu kayak gitu. Gitu. Jadi cukup protein hewani. Dimasaknya tidak perlu dengan metode yang berlemak sih sebetulnya. Kan memang perlunya yang proteinnya kan. Ya. Contohnya misalnya seperti ayam yang file aja itu kan full protein aja. Gitu. Daging merah misalnya ya, itu mungkin dia di grill aja. Pakai minyak sedikit gitu. Kok saya jadi chef ya lama-lama. Tapi ngasih resep. Ini penting dok karena untuk edukasi ibu-ibu di rumah gitu ya. Banyak nih kayaknya yang belum tahu dok gitu ya. Karena kadang-kadang orang-orang di sekitar saya saja yang ibu-ibu gitu ya, itu curhatnya yaitu, aduh aku nggak mau makan ini nanti takut tambah melar, itu dia karena dia sudah overthinking berat badannya yang naik 2-3 kali lipat gitu. Iya sih, saya paham sih, memang hamil itu benar-benar merubah segalanya sih. Yang tadinya glowing jadi kusem, betul. Yang tadinya langsing jadi melar, itu tuh memang berat sih lihat di kaca gitu. Cuman ya ada caranya gitu ya. Nggak serta-merta langsung harus melakukan suatu tindakan yang membuat penurunan drastis gitu ya gitu. Nah kayaknya tuh butuh segmen baru deh untuk membahas. Boleh dok. Nanti kita ketemu lagi ya dok. Baik. Karena pemirsa dokter Melati ini juga ternyata konselor laktasi ya dokter ya. Iya betul. Nah itu kenapa? Karena kita sharingnya jadi enak ini dok ya. Iya. Emang keahlian saya sih. Itu makanya gitu karena mungkin masyarakat juga butuh banyak edukasi khususnya ibu-ibu nih dok yang baru mungkin newbie sebagai ibu gitu apalagi betul, yang anak pertama itu kan edukasinya masih minim dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini kesempatan ketemu ini juga bagus ini untuk masyarakat yang ada di rumah pemirsa gitu. Ditambah lagi kan biasanya kan belajarnya dari orang tua. Nah, orang tua ilmunya sudah lama. Harus diupdate. Kadang-kadang banyak mitos-mitos gitu dok juga dok. Betul, ada mitos-mitos yang bikin saya kayak ada ya kayak gitu. Banyak. Nah, itu dia. Dokter, kemudian ini ada nggak tips-tips nih bagi ibu menyusui yang menjalankan ibadah puasa nih dok? Oke. Oh ya, yang tadi ya, yang galactogog ya. Galactogog itu selain protein hewani itu ada lagi. Itu misalnya kayak daun katuk. Nah, itu benar memang itu saya mitos yang saya setujui. Memang daun katuk itu mengandung termasuk golongan galactogog. Bisa daun singkong. Terus kemudian labu. Itu. Nah, itu bisa dicoba dimakan sama ini jantung pisang. Jantung pisang ya, juga? Saya juga baru tahu itu ada penelitiannya loh di luar negeri ya betul. Itu. Nah, jadi untuk tips saat ibu berpuasa, ibu busui berpuasa, itu saran saya adalah satu, jangan stres. Penting banget ya. Penting. Jadi anggap aja puasa ini adalah seperti kayak hari-hari biasa gitu loh. Gitu. Jadi kita akan makan, tapi makannya nanti. Gitu. Jadi bukan aduh puasa nggak makan gitu enggak gitu. Kita makan kok, tapi makannya nanti. Gitu. Jadi udah ya silahkan pakai sistem reward juga nggak apa-apa. Misalnya
kalau nanti puasa sampai maghrib, nanti maghrib saya mau makan es krim gitu misalnya. Iya. Itu ya gitu. Penyemangatnya itu ya. Betul gitu. Jadi nanti monggo silakan masing-masing ibu-ibu punya cara sendiri gitu. Terus yang kedua ya jangan lupa pada saat sahur sama buka itu tetap makan makanan yang bernutrisi. Sebetulnya itu kendalanya adalah niat ya untuk bangun sahur, terus kemudian kan ngantuk ya gitu. Jadi niat belum bangun lagi sahur. begadang dok kalau busui dok. Betul gitu, sudah pengen teler aja gitu ya gitu. Jadi niat untuk sahurnya itu harus benar-benar kuat dan pada saat sahur tuh makannya itu harus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ya. Harus banyak protein hewani atau banyak makan yang golongan galaktogen juga boleh, saya saran juga sih gitu. Ya banyak yang minta dok boleh nggak diresepin ASI booster. Sebetulnya ASI booster itu ya itu tadi paling banyak itu adalah psikis. Yang kedua dari makanan yang kita makan sehari-hari itu juga sudah golongan galaktogen gitu maksudnya. Ya gitu. Jadi sebetulnya murah ya, tidak perlu beli ASI booster yang sampai mahal-mahal gitu. Betul. Yang iklannya di mana-mana. Iya dokter, betul. Karena kalau kita lihat di sosial media gitu ya, ibu-ibu menyusui itu pasti ASI boosternya ini itu yang membuat ibu menyusui lain yang mungkin tidak terjangkau olehnya gitu ya. Jadi bingung gitu dok. Aduh ini gimana nih, jadi overthinking sendiri gitu dok. Betul. Terus pikirannya harus pakai ASI booster yang itu supaya banyak untuk padahal nggak seperti itu. Iya. Ya cukup 5 macam tadi. Oke. Kemudian dok, yang soal tidak stres itu tadi ya, ini juga butuh dukungan dari keluarga juga ya dok ya? Itu betul sekali, betul. Jadi yang paling sering adalah keluarga yang melihat bahwa bayi itu menangis padahal sudah disusuin. Jadi keluarga sekitar itu akan, ini kok masih nangis, masih lapar, ASINya kurang. Saya merasakan akhirnya, itu dokter. Betul ya kan, karena benar, saya dokter anak saya tahu. Itu semua adalah keluh kesahnya ibu-ibu gitu. Jadi support lingkungan tuh sangat-sangat penting gitu. Dan bayi itu kalau nangis itu belum tentu karena lapar. Jadi kita harus cari tahu bayi ini nangisnya karena apa gitu. Bisa jadi pampersnya belum diganti, contoh ya gitu. Atau dia kolik misalnya. Jadi kita butuh sedikit masas perutnya atau kita butuh sendawakan dulu agak lama gitu. Atau mungkin hari itu ibunya stres makanya dia nangis. Bayi itu jangan salah ya, bayi itu bisa sense loh ibunya itu stres. Bisa merasakan ya dok? Iya, sedang ya dia 9 bulan di sini, gimana? Betul. Dia tuh bisa tahu gitu ibunya tuh kalau lagi stres tuh kan detak jantungnya kan cepat ya. Jadi dia tahu, dia dengar gitu. Oke, terakhir dokter, ada pesan kepada busui-busui ini yang ada di rumah nih dokter ketika menjalankan ibadah puasa, silakan. Oke, untuk busui-busui di rumah tidak usah khawatir. Sebetulnya kalau ingin berpuasa tidak apa-apa, tapi tetap harus diingat-ingat bahwa pantau produksi ASINya. Kalau dirasa produksi ASINya mulai menurun karena berpuasa, sebaiknya stop berpuasa dulu. Kenapa? Karena dalam agama kita juga tidak diwajibkan berpuasa untuk busui dan ibu hamil. Itu aja dari saya. Dan satu lagi tips-tips dari saya tadi juga dilakukan ya. Nah, itu dia yang penting ya. Kalau bingung nanti bisa konsul ke saya. Silakan ya, nanti langsung datang ke RSUD Dr. Sudono Madiun ya. Baik. Terima kasih ya dokter sudah memberikan edukasi dan juga informasi kepada busui-busui di rumah khususnya begitu ya. Semoga tadi tips-tipsnya ini begitu ya benar-benar bisa dijalankan oleh para busui yang ada di rumah. Amin. Baik. Pemirsa tadi begitu luar biasa ya perbincangan kita bersama dengan Dr. Melati. Semoga informasi yang disampaikan tadi memberikan manfaat khususnya bagi para ibu menyusui yang ada di rumah. Jangan lupa tadi disimak tips-tipsnya. Oke? Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.